Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jamaah solat Jum'ah yang berbahagia, mari di hari yang penuh barakah ini, di hari Jumat yang mulia ini, kita duduk bersama di masjid tercinta ini. Kita awali dengan niat untuk meningkatkan rasa takut kita kepada Allah. Mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, dengan cara menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh Allah dan selalu berusaha untuk melaksanakan apa yang telah diperintahkan, dan kita selalu jauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Jum'ah yang berbahagia, siapakah orang yang bisa merasakan kebahagiaan dalam hidup saat ini? Apakah kebahagiaan hidup hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang saat ini yang mempunyai jabatan? Atau kebahagiaan dalam hidup ini hanya bisa dirasakan oleh orang yang kaya raya saja, yang berlimpah harta, segala kebutuhannya ada, ingin apa serba mudah untuk mendapatkannya? Atau yang mampu merasakan kebahagiaan dalam hidup itu hanya untuk orang-orang yang memiliki tubuh kuat dan sehat saja? Selanjutnya, mari kita bersama sadari begitu banyak nikmat Allah, begitu banyak anugerah-anugerah yang telah Allah berikan kepada kita sampai kita tidak bisa menghitungnya. Sampai hari ini kita tidak akan pernah bisa menghitung kenikmatan anugerah yang telah Allah berikan kepada kita secara pribadi. Dalam surat Ibrahim ayat 34, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika menghitung nikmat Allah niscaya kamu tak akan mampu menghitungnya. Hakikat syukur adalah menampakkan nikmat dan menggunakan nikmat-nikmat tersebut pada sesuatu yang diridhoi oleh zat yang memberi nikmat. Sedangkan kufur adalah menyembunyikan dan melupakan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah dalam surat Ibrahim ayat ke-7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur,
pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Pada dasarnya segala bentuk syukur itu hanya ditujukan untuk Allah dan pemberi nikmat. Akan tetapi, bukan berarti kita tidak boleh, bukan berarti kita dilarang untuk berterima kasih kepada sesama yang telah menjadi pelantara datangnya nikmat tersebut. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan kepada kita semuanya untuk berterima kasih kepada kedua orang tua kita yang telah menjadi media wujud kita terlahir di muka bumi ini. Anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu. Hanya kepadaku kembalimu. Luqman ayat ke-14. Perintah bersyukur kepada kedua orang tua merupakan isyarat agar kita bersyukur kepada siapapun yang telah berjasa kepada kita, yang telah berbuat baik kepada kita, yang telah memberikan perhatian kepada kita, yang telah memberikan kasih sayang kepada kita sampai detik ini. Karena secara tegas Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Barang siapa yang tak mau bersyukur dan tak mau berterima kasih kepada sesama manusia, berarti ia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Jum'ah yang berbahagia, manfaat syukur akan kembali kepada orang-orang yang bersyukur. Ada beberapa cara untuk mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Antara lain yang pertama, syukur bil qalbi. Menyadari sepenuh hati bahwa apa yang kita terima, yang kita miliki, yang kita lihat, yang kita rasakan sampai hari ini adalah kenikmatan anugerah yang telah Allah berikan kepada kita. Maka kita harus menyadari dengan sepenuh hati untuk mensyukuri atas semua itu. Yang kedua, syukur bil lisan. Mengakui dan menyatakan dengan lisan, yang biasanya kita mengucapkan dengan ucapan Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan hari ini. Dan cara untuk mensyukuri yang ketiga adalah syukur bil arkan. Menggunakan nikmat anugerah Allah untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah sebagai zat pemberi nikmat tersebut. Maka sikap syukur ini yang harus menjadi bagian dari kepribadian kita kaum muslimin. Sikap inilah yang mengingatkan kita supaya berterima kasih kepada Allah dan berterima kasih kepada sesama manusia. Dengan syukur, manusia akan ridho dan segala kenikmatan yang diterima kepada diri kita ini kita akan merasakan kebahagiaan. Dengan syukur, mensyukuri atas apa yang kita miliki saat ini, menjadikan tambahnya kebahagiaan tersendiri yang kita bisa rasakan dalam hati kita ini. Dengan syukur, mensyukuri apapun yang kita miliki, yang kita lihat, yang kita manfaatkan saat ini, maka akan terjadi sebuah kebahagiaan yang tidak bisa diceritakan. Karena saking bahagianya atas anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah kita terima saat ini. Sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang saat ini masih belajar, yang saat ini sebagai mahasiswa, yang saat ini masih bisa memiliki kesempatan untuk belajar, mengaji, dan seterusnya, maka manfaatkan waktu itu untuk belajar dengan sebaik-baiknya. Yang saat ini sudah punya pekerjaan,
menjadi karyawan, sudah punya pekerjaan yang setiap hari bisa kita lakukan, setiap bulan kita dapat gaji, setiap hari kita dapat uang dan seterusnya. Maka yang bisa kita lakukan sebagai karyawan, sebagai orang-orang yang sudah memiliki pekerjaan, maka kita lakukan pekerjaan itu dengan niatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau belum, mari kita coba. Kita cintai pekerjaan kita. Kita lakukan dengan setulus hati kita, sebisa mungkin. Sampai akhirnya kita akan menuju ke jiwa yang ikhlas. Yang saat ini sebagai seorang anak yang masih memiliki kedua orang tuanya, oleh karena itu orang tua yang kita miliki saat ini, kita bahagiakan sebisa kita. Apa yang bisa kita lakukan yang menjadikan orang tua kita bahagia? Kalau kita saat ini tidak bisa memberikan uang, mungkin kita bisa memberikan perkataan yang menjadikan sejuknya hati pikiran orang tua kita. Kalau kita tidak bisa memberikan hal yang lebih, maka apa yang dilihat oleh orang tua kita kepada diri kita saat ini menjadikan kedamaian tersendiri dalam hati mereka berdua. Jamaah salat Jumat yang berbahagia. Oleh karena itu orang-orang yang pandai bersyukur sangatlah sedikit. As-Saba ayat 13. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Dan sedikit saja dari hambaku yang pandai bersyukur. Jamaah salat Jumat yang berbahagia. Semoga kita semuanya yang saat ini hadir di masjid tercinta ini, yang duduk bersimpuh mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, diri kita semuanya, keluarga kita semuanya, anak-anak kita semuanya, keturunan kita semuanya, murid-murid kita semuanya, saudara kita semuanya, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur di setiap apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hamba-hamba yang selalu bahagia, selamat kehidupan di dunia dan akhirat nanti. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.